Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Siti Zainab, mahasiswi Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan PLP di SKB Kota Tasikmalaya. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 Kesetaraan Paket C. Dan materi yang akan kita bahas yaitu mengenai puisi. Jadi silakan teman-teman simak dengan baik ya video ini. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian puisi. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ada beberapa puisi yang bisa kita baca bersama. Yang pertama yaitu secara etimologis, puisi berasal dari kata poetis dari bahasa Yunani yang artinya membangun, membuat atau membentuk. Yang kedua, puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Yang ketiga, puisi adalah sebuah seni tertulis. Puisi merupakan karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi atau pemilihan kata dan pola tertulis. Dan terakhir yaitu menurut Samuel Taylor Coleridge berpendapat bahwa puisi adalah kata-kata terindah dalam susunan yang terindah pula. Jadi dari beberapa pengertian puisi ini dapat kita simpulkan bahwa puisi merupakan sebuah karya sastra atau sebuah seni tertulis hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan menggunakan bahasa yang indah dan isi-isi dalam puisi itu penuh makna. Setelah kita mengetahui pengertian-pengertian dari puisi, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai membacakan puisi. Nah, dalam membacakan puisi ini tidak sama seperti dalam membacakan teks-teks yang lain. Dalam membacakan puisi ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Apa saja sih aturan-aturan tersebut? Yang pertama yaitu ada lafal atau pengucapan bunyi-bunyi bahasa. Nah, dalam mengucapkan kata-kata pada lirik puisi itu harus dibacakan secara jelas dan sesuai dengan isi puisi. Yang kedua, tekanan. Yang pada setiap suku kata yang kita baca itu harus dibaca secara jelas. Yang ketiga, itu ada intonasi atau tinggi rendahnya nada ketika membacakan puisi. Jadi, dalam membacakan puisi kita harus mengetahui di mana kita harus meninggikan nada atau merendahkan nada. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai mengungkapkan isi puisi. Nah, setelah kita tahu bahwa definisi dari puisi itu yaitu ungkapan perasaan seseorang, bagaimana sih kita tahu ungkapan-ungkapan perasaan seseorang itu? Nah, kita bisa tahu ungkapan itu dari jenis-jenis puisi. Ada banyak jenis-jenis puisi, diantaranya yaitu puisi balada yang berisi tentang puisi berkisah atau cerita. Yang kedua itu puisi elegi atau puisi-puisi yang bersedih-sedih, suara sukma yang meratap-ratap, dan juga batin yang merintih. Yang ketiga itu puisi roman, berisi luapan perasaan seseorang atau kasih sayang seseorang terhadap kekasih. Yang keempat itu ada puisi ode, berisi pujian dan sanjungan terhadap seseorang yang besar jasanya dalam masyarakat atau yang dianggap sebagai pahlawan bangsa. Yang kelima itu ada puisi himne yang berisi pujaan kepada Tuhan atau sajak keagamaan. Yang ketujuh itu puisi satire, berisi kritik atau sindiran yang pedas atas kepincangan yang terlihat di masyarakat. Dan yang terakhir itu ada puisi epigram yang berisi ajaran hidup atau semangat perjuangan. Setelah kita tadi tahu apa sih itu definisi puisi, bagaimana cara menulis puisi, bagaimana seperti apa gitu ungkapan-ungkapan dalam puisi, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai menulis puisi. Nah, di sini ada penjelasan singkat mengenai bagaimana sih menulis puisi.
terutama puisi baru. Nah, menulis puisi baru dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. Nah, puisi baru itu lebih bebas ya dalam mempergunakan rima, bebas memilih kata-kata dan perbandingan, bebas dalam menentukan irama. Itu menurut J.S. Bududu dalam bukunya Sehari Kesusastraan Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang menulis puisi. Sama halnya dengan tadi dalam membacakan puisi gitu. Dalam menulis puisi pun tidak semata-mata hanya menulis apa saja yang kita ungkapkan gitu. Tidak seperti itu gitu. Ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Apa saja sih langkah-langkah tersebut? Nah, yang pertama yaitu memilih satu tema tertentu dan bentuk tertentu dalam puisi. Ada banyak sebenarnya tema yang bisa kita sesuaikan dengan apa gitu ungkapan dari isi hati kita. Yang kedua, memilih kata-kata yang tepat yang dapat mengungkapkan isi hati. Nah, maksud kata-kata yang tepat di sini yaitu kata-kata yang sesuai dengan tema yang telah kita ambil. Nah, yang ketiga, gunakan majas atau pelambang untuk mengungkapkan kata-kata tertentu. Nah, apa sih majas itu gitu? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias gitu. Tujuannya untuk memberikan efek tertentu gitu, agar nanti yang membaca ataupun yang mendengarkan puisi gitu dapat terbawa rasa emosionalnya dari apa yang telah kita ungkapkan gitu. Yang keempat, puisi dapat ditulis dari pengalaman kita gitu, pengamatan atau imajinasi atau khayalan kita gitu. Yang terakhir itu memperhatikan bait, rima, dan irama dalam puisi. Baik, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Dan selamat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.